apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati. Shalom teman-teman, selamat pagi. Senang sekali karena Tuhan sudah memberikan waktu kepada kita untuk tetap beribadah bersama pada ibadah Pondok Gembira Kolom 26 Jemaat Kami Immanuel Bahu. Teman-teman, mari kita bergembira bersama karena torang itu bersaudara di dalam Tuhan. Nah, torang ucapkan paturang petaman di rumah masing-masing, torang bersahabat di dalam Tuhan. Nah, teman-teman, sambil berdiri kita menyanyikan lagu Ayo Katakan Kau Saudaraku. Katakan kau saudaraku, ayo katakan kau sahabatku, nama Yesus satukan kita. Ayo katakan kau saudaraku, ayo katakan kau sahabatku, nama Yesus satukan kita. Bersama Dia aku bisa, bersama Dia kamu kuat, bersama Dia kita menang, bersama Dia. Ayo katakan kau saudaraku, ayo katakan kau sahabatku, nama Yesus satukan kita. Teman-teman, dalam lagu tadi ada bilang bahwa bersama Tuhan torang kuat, bisa, bahkan bisa menang. Nah, bersama Tuhan torang istimewa. Teman-teman, masih dengan gerakan torang mau menyanyi lagu Aku Istimewa. Bukan karena katamu, aku istimewa, bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu, aku istimewa, bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Teman-teman, dipersilakan untuk duduk. Sekarang kita akan memulaikan ibadah kita dengan doa. Sebelum itu, mari kita menyanyi Tanganku Ada Dua. Susun dan kulipat, lalu aku berdoa. Sekali lagi. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, makasih Engkau telah menjaga melindungi kami. Sekarang kami akan memulaikan ibadah Pondok Gembira kami dan memberkati dari awal hingga akhir agar bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, sekarang ini kita akan menonton video ilustrasi. Tetapi sebelum itu, kita akan menyanyikan lagu Bersama Tuhan Aku Bisa. Bangkit berdiri nih teman-teman.
Di suatu desa yang damai dan sejuk, ada seorang anak yang rajin beribadah ke gereja. Lalu suatu hari, ia berkata kepada ayahnya, Ayah, mulai hari ini saya tidak mau lagi sekolah minggu. Loh, kenapa anakku? Karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain membicarakan keburukan orang lain. Teman-teman, saya pause dulu nih tuh video. Nah, tadi di ilustrasi tadi itu anak Sony mau ibadah sekolah minggu karena ada teman cuma sibuk main HP. Teman-teman, mungkin juga orang pernah begitu, cuma sibuk main HP, main game, baca cerita dengan teman, tidak mendengarkan guru sekolah minggu yang berbicara. Teman-teman telah mau mengaku dosa Tuhan dengan menyanyi lagu Di Muka Tuhan Yesus. Teman-teman, ayo saksikan lanjutan video ilustrasinya. sang ayah pun berpikir sejenak dan berkata, Baiklah kalau begitu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil dengan syarat yang ayah berikan, setelah itu, apakah kamu masih mau sekolah minggu atau tidak? Terserah kamu. Apa itu, ayah? Ambillah satu gelas dan isi dengan air sampai hampir penuh. Lalu bawalah gelas itu di tanganmu. Berjalanlah keliling gedung gereja, dan ingat, jangan sampai ada air yang tumpah. Nah teman-teman, di pause lagi ya videonya. Anak itu diberi tantangan oleh ayahnya supaya menjaga air dalam gelas agar tidak tumpah selama dia berada di dalam gereja. Nah teman-teman, sekarang kalian ditantang agar bisa memperhatikan dengan baik pembacaan firman dan cerita firman Tuhan. Teman-teman, sekarang kita akan berdoa, tetapi sebelum itu kita akan menyanyi lagu Akulah Pintu. Betapa sukacitanya menjadi domba-dombanya Tuhan, mengikut gembala Yesus, gembala yang baik. Aku percaya padanya, Dia menjaga dombanya. Marilah mengikut Dia dan mendengar katanya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan pada rumput. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan pada rumput. Akulah pintu,
Yesus, sekarang kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita. Berkatilah supaya kami boleh mendengar dan mengerti dengan baik. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang tolong membaca Alkitab. Kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah teman-teman, tema torang hari ini adalah pertolongan bagi pembawa kabar baik. Dan seperti yang torang dah baca di ayat Alkitab tadi, dah bilang kalau Tuhan selalu melindungi dan menjaga torang. Nah teman-teman, torang mau menyaksikan video tentang bagaimana Tuhan menolong Paulus dan Barnabas yang selalu semangat memberitakan Injil, dan Tuhan selalu mendorong mereka. Saksikan baik-baik ya teman-teman. Ini dia videonya. Penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Nah teman-teman, bagus kan videonya? Nah bukan cuma bagus, tapi juga memiliki pelajaran untuk kita semua. Seperti Barnabas dan Paulus yang tidak takut untuk memberitakan Injil kepada seluruh umat manusia, agar mereka percaya kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan juga menolong mereka. Nah,
Torang juga harus seperti itu. Sekarang torang mau menyanyi lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, Dia Raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladang. Hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah teman-teman, torang semua berdoa. Tetapi sebelum itu torang mau menyanyi lagu Oh Tuhan mohon pimpin. Oh Tuhan, mohon pimpin seluruh keluarga kami. Papa, Mama, adik kakak, agar selalu dekat bersatu. Saling cinta, menyayangi, membagi kasih, sukacita, murah hati, lemah lembut, memuliakan Tuhanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami boleh beribadah bersama pagi ini. Berkatilah semua yang boleh kami lakukan di sepanjang ibadah kami. Bapa di sorga, kami mau menyerahkan kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami jalani lagi. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami. Jaga, pimpin, pelihara kami, pelihara keluarga kami, semuanya ya Tuhan, agar kami selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat dan juga diberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua anggota Jemaat Kolom 26, memberkati gereja kami Gemim Immanuel Bahu, dan juga Engkau selalu memberkati daerah kami, Kota Manado, dan juga Provinsi Sulawesi Utara, serta pemerintah, bangsa, dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami sudah berdoa, dan kami hendak mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ayo saksikan lanjutan video ilustrasinya. Demikianlah, si anak pun membawa segelas air berkeliling gereja dengan hati-hati. Aku harus berhasil. Aku harus bisa mengelilingi gereja ini tanpa setetes air pun tumpah. Hampir saja.
sedikit lagi, sedikit lagi. Dan berhasil. Akhirnya aku berhasil mengelilingi gereja dan akan kulaporkan kepada ayahku. Dan luar biasa, anak tersebut berhasil dengan tugas yang diberikan sang ayah, hingga tak ada setetes air pun yang jatuh. Teman-teman, jangan lupa ya untuk membuat aktivitas yang telah dibagikan di rumah masing-masing, dan kita akan membuat boneka. Nah teman-teman, cara semua lanjutnya tuh video tadi, tetap saksikan. Sesampainya di rumah, sang ayah bertanya, Bagaimana?
Sudah kamu bawa air itu keliling gereja? Sudah, Ayah. Apakah ada yang tumpah? Oh, tidak, Ayah. Apakah di gereja tadi ada orang yang sibuk dengan gadgetnya? Wah, saya tidak tahu. Karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ini. Dan pikiran saya terpusat pada tugas yang Ayah berikan. Apakah di gereja tadi ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain? Wah, saya tidak dengar. Karena saya hanya berusaha konsentrasi menjaga air dalam gelas. Sang ayah pun tersenyum, lalu berkata, Begitulah hidup anakku. Jika kamu fokus dengan tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain membuatmu lupa akan kualitas diri. Bila kamu sekolah minggu, maka fokuslah dengan apa yang kamu lakukan. Beribadah kepada Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana? Masih tidak mau sekolah minggu? Oh, sekarang saya mengerti, Ayah. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya akan fokus dengan apa yang diajarkan oleh kakak guru sekolah minggu. Terima kasih, Ayah. Saya sangat sayang pada Ayah. Teman-teman, pesan dari video ilustrasi tadi yaitu supaya kita tetap fokus dalam ibadah dan taat pada Yesus. Teman-teman telah mau menyanyi lagu Taat pada Yesus. Yesus mengasihi daku, Dia mati bagiku. Ku mau mengasihi Yesus, taat kepadanya. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, inilah tekadku. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, di rumah, di sekolah, di gereja, dan dimanapun Yesus mengasihi daku. Dia tebus dosaku. Ku mau mengasihi Yesus sekarang dan selamanya. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.